Seandainya dengan konsep yang sama, dengan PIK, itu tetap kita tolak walaupun itu dibangun oleh orang Banten. Jadi sekali lagi yang kita tolak perlu disadari di sini adalah bahwa menolak sebuah konsep pembangunan, bukan menolak pembangunan. Jadi kalau membangunnya misalnya perusahaan yang benar-benar bisa menyerap tenaga kerja, dan saat proses berjalannya benar-benar tidak ada intimidasi, tidak ada pemaksaan, dan dengan harga yang pantas, atau ngedukung, Pak. Betul, betul. Nah inilah yang yang saya khawatirkan, Kang Maisa, bukan masalah pembangunannya juga saya itu. Kalau masalah pembangunan itu oke lah, kita welcome dengan semua itu kan. Cuma yang menjadi masalah ini kan baru-baru ini itu narkoba, senjata ilegal kan dari sono. Buktinya ada. Kekhawatiran kami terjadi kan dua hal ya yang kita khawatirkan itu. Bagaimana kalau narkob masuk Banten? Bagaimana kalau senjata masuk Banten? Nah ini kan dua alasan ini kan mengancam kedaulatan. Nah buktinya satu terjadi. Nah oleh karenanya silahkan Pak Aguan membangun. Kalau yang dibangun adalah pabrik, silahkan. Kedua, dalam proses jual beli tanahnya jangan seperti yang sudah-sudah, karena Pak Aguan saat membangun PIK di tanah Banten ini beliau menyerahkan kepada orang-orang yang brengsek. Jadi jujur Pak, saya akui, makanya kita kenapa tidak benci belum benci Pak Aguan, karena kita belum komunikasi secara intens. Barangkali kalau memang Pak Aguan berani beli bayar mahal dan memang yang dibangun ya sebuah perusahaan, kita setuju. Sekali lagi di sini kita tidak anti etnis. Seandainya yang membangun dengan konsep PIK 2 itu Ratu Atut Khosyah, saya tolak, kami tolak. Seandainya yang membangun itu adalah Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj, tetap kita tolak kalau prosesnya seperti yang sekarang. Kalau konsepnya adalah perumahan elit, gitu. Betul. Kita tolak adalah sebuah konsep dan sebuah proses. Inilah yang kita tolak. Nah, hari ini pendukung PIK itu mengajari kita seolah-olah, menarasikan kita seolah-olah kita ini anti pembangunan, anti investasi. Nah itu karena mereka itu udah buta, Kang Maisa. Terus mereka nggak paham apa itu yang namanya investasi. Jujur saya sering ke Komal mereka itu nggak paham apa yang disebut dengan investasi, nggak paham. Mereka hanya berpikir bahwa investasi itu orang menanamkan modal. Jadi konsepnya mereka sama sekali tidak paham. Jadi gua saya sendiri bingung sama saudara kita itu. Maksud saya, coba dong kita sebagai rakyat Indonesia, kita ini kan negara hukum toh. Nah, dari kita punya dengan berlandaskan Undang-Undang 45 itu, ya kita harus pahami loh. Pembangunannya seperti apa, terus konsepnya seperti yang Kang Maisa bilang tadi, konsepnya bagaimana, terus investasinya membangun apa yang dibangun. Investasi itu kan ada dulu yang harus dibangun, sumber daya manusianya dulu dibangun tuh, misalnya pendidikannya, terus dengan adanya pendidikan yang layak, terus misalnya itu tadi Kang Maisa bilang lagi, misalnya bangun pabrik sehingga terserap nih orang-orang yang SDM-nya bagus tadi, terserap tuh di perusahaan tersebut sehingga mengurangi pengangguran. Lah di sono katanya ada pengurangan, betul ada mengurangi pengangguran yang bagaimana yang diserap di sana, kita lihat sendiri lah pengangguran yang bagaimana. Dan Banten ini sungguh banyak pengangguran. Kita bisa lihat nih pabrik-pabrik yang ada aja nih Kang Maisa ya. Serius aku nih. Kebetulan kan aku ada berkomunikasi ke LSM ya. Teman-teman yang di LSM gitu. Mereka itu sangat susah gitu untuk memberikan sebuah buah pikiran itu loh. Semisal orang Banten, orang pribumi sini misalnya ingin ngelamar kerja, wah itu susah sekali Kang Maisa. Susah kalau nggak ada ordal, susah. Nah hal-hal ini yang seharusnya disadari oleh saudara kita orang Banten yang mendukung PIK itu dulu. Bagaimana caranya kalau memang benar untuk menyerap tenaga kerja, hal-hal yang seperti ini dulu yang benar-benar dikaji. Sebelum saya membahas PIK, terlebih dahulu saya itu membahas dua hal.
Yang pertama membahas limbah PT Indah Kiat. Nah, Kedua, saya sudah sebulan membahas pungli yang terjadi di PT Nikomas. Artinya Pak, kita peduli terhadap rakyat yang mengalami pungli. Lah mereka-mereka yang mendukung PIK itu tidak pernah punya kepedulian terhadap rakyat. Lalu tiba-tiba mengklaim sekarang mereka juga peduli sama rakyat. Bukti belum ada kepedulian mereka terhadap rakyat. Jadi ini saya menyebutnya bukan argumen tapi alibi. betul. Dan yang menjadi masalah, Mereka Dan yang- pernah tak bersuara soal pungli. Lawang Dan yang- orang Serang pengen bekerja di Serang Pak, harus bayar puluhan juta. Dan mereka nggak peduli. betul itu. Dan yang lucunya mereka yang saya tidak suka itu lagi ya. Mereka selalu mengedepankan itu apa itu satu organisasi keagamaan itu. Saya bilang waduh dalam hati organisasi keagamaan itu kan ada tempatnya. Ibaratnya dulu pendiri-pendiri daripada organisasi keagamaan itu kan bukan itu tujuannya. Tujuannya kan semisal NU itu tujuannya kan untuk membangun akidah-akidah bangsa Indonesia ini agar punya akidah yang bagus. Terus bagaimana dia mencintai tanah airnya dengan dia punya akidah. Terus kalau misalnya Muhammadiyah misalnya dibangun, bagaimana Muhammadiyah itu mengangkat daripada putra-putra bangsa ini dalam masalah keilmuan kan gitu toh, baik keilmuan ya ataupun keilmuan keagamaan kan gitu. Tapi sekarang yang menjadi masalah saudara kita ini nggak paham. Pokoknya NU, aduh bukan benci kita sama NU, kagak. Kita ini sangat mendukung lah NU itu, tapi maksud saya harus difahami dulu NU itu tujuannya dulu apa gitu loh. Jangan main terabas aja, kasihan banyak sekali saudara ini di sini ya, di lingkungan saya ini kemai saya banyak sekali yang kemarin lulus SMA untuk cari kerja susah benar mereka. Ada yang 15 juta 20 juta baru bisa ya kan repot itu. Nah bagaimana dibilang PIK ini bisa menyerap tenaga kerja sementara yang sudah ada aja sangat kesulitan, kan luar biasa itu.